agak sedikit berbeda dengan cerita lo berdua tentang KKN. Cerita tentang KKN gue ini ada hubungannya sama gunung. Jadi ada satu kelompok KKN nih, ya isinya mahasiswa semua. Itu ada 8 orang. Di tahun 2019 satu kelompok ini tuh dapat KKN di daerah Magetan. Jadi Magetan ini adalah daerah di dekat atau di kaki Gunung Lawu. Si Gunung Lawu ini tuh ada di perbatasan antara Jawa Timur sama Jawa Tengah. Ya, otomatis desanya juga di situ, cuman kayaknya masuknya ke daerah Jawa Timur. Oke. Nah, desa ini benar-benar dikelilingin bukit gitu, jadi kayak cuma ada sekitar 60 sampai 70-an keluarga. Jadi cuma segitu tuh rumahnya. Karena mungkin perbukitan juga, jadi ya susah juga medannya, jadi nggak banyak lah intinya warga di situ. Nah, mereka ini udah jalanin KKN lebih dari 1 bulan. Dan total hari mereka KKN tuh hampir 2 bulan, tepatnya 50 hari. Nah, setelah lewat sebulan itu, ada hari libur Idul Adha. Dan satu kelompok itu yang isinya 8 orang ini, itu tuh ada 2 cowok dan 6 cewek. Pas liburan Idul Adha itu, beberapa dari mereka tuh mutusin buat naik Gunung Lawu. Karena ya hari libur, ya udah jalan-jalan lah. Nah, yang naik Gunung Lawu ini ada 2 cowok dan 3 cewek. Berarti ada 3 cewek lainnya yang gak ikut kan? Iya. Pas di gunung nih, ternyata ada satu cowok yang iseng. Jadi emang dia tipikal anak bandel dan iseng lah. Kita sebut aja namanya Tio ya. Jadi Tio ini gak penakut sama sekali. Makanya dia kayak penasaran gitu. Lu tahu kan, kalau misalkan di gunung tuh gak boleh sembarangan. Iya. Yang lebih parahnya lagi, Tio tuh iseng sampai kayak gini Dia pipis di satu pohon. Tapi sebelum pipis dia ngomong gini, mau pipis nggak permisi ya. Waduh, kurang ajar kan? Gila banget kan? Dan itu terjadi di antara 2 hari mereka naik gunung ini. Jadi si 5 orang mahasiswa ini pergi naik Gunung Lawu pagi-pagi gitu ya, nginep semalam, dan besokannya udah balik lagi ke desa mereka. Gue nggak tahu si Tio ini dia pipis sembarangan tuh di hari pertama atau hari kedua, atau bahkan tiap dia pipis dia ngomong kayak gitu, gue nggak tahu. Tapi intinya ya udah pasti dong, gara-gara kelakuan si Tio ini ada kejadian setelah itu. Ya kan, ada kejadian mistis yang dia bawa. Dan bahkan ternyata kejadian mistis ini ngaruh ke teman-teman KKN-nya dia. Bahkan sampai ketika 5 orang ini udah turun dari gunung. Jadi setelah pada balik dari Gunung Lawu ini, ya udahlah mereka cerita-cerita sama 3 mahasiswa lainnya gitu kan, yang gak ikutan tadi. Dan by the way, ini mereka di dalam satu rumah ya, dan di satu rumah itu tuh isinya anak-anak KKN ini semua. Jadi nggak ada warga yang nemenin mereka. Bener-bener satu rumah isinya mahasiswa semua. Jadi kayak ya udah mereka bebas aja mau nongkrong-nongkrong sampai malam gitu kan, ngerokok bareng semuanya tuh. Mereka cerita-cerita. Nah, tapi ada satu cewek di malam itu yang nggak ikut nongkrong ngobrol tentang si pergunungan ini. Nah, kita sebut aja nama ceweknya ini Anita ya. Di saat teman-temannya lagi nongkrong di depan rumah gitu, si Anita ini malam itu lagi mandi sendirian di kamar mandi. Setelah dia mandi, dia keluar kamar mandi, dia buka pintu. Di depan dia persis itu ada si Tio lagi jongkok. Kaget dong Anita kan, kayak lu ngapain sih yo di sini gitu kan. Di situ Tio tuh dalam posisi jongkok, dia ngadep ke atas, ngelihat mukanya Anita. Terus dari tatapan kosong, Tio ini senyum lebar, terus dia ngomong, mau lihat dong. Marah dong Anita. Kayak apaan sih nih, nggak jelas banget nih temen gue. Ya udah jalan aja tuh si Anita ini cabut gitu kan. Ya karena mungkin dia juga tahu Tio nih anaknya iseng gitu kan. Cuma nih isengnya kelewatan banget. Udah tuh Anita cabut keluar dari kamar mandi itu, terus dia mau jemur anduknya dia ke bagian depan rumah. Yang mana bagian depan rumah itu kan anak-anak lagi pada nongkrong di sana kan. Pas dia mau jemur anduk, dia keluar rumah, dia tuh ngelihat, si Anita ini ngelihat kalau Tio tuh udah ngerokok sambil ngobrol sama anak-anak yang lain. Padahal harusnya nggak ada kan. Dia padahal ya abis ninggalin Tio di belakang dia kan, yang lagi jongkok itu. Mulai merinding tuh si Anita ini. Tapi dia diem aja karena dia takut. Entah dia beneran halu atau memang dia beneran lihat gitu ya. Ya tetap aja dia merinding, cuman dia nggak berani buat ngomong ke teman-temannya.